Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari proyek klasur kami yang sudah kami buat dalam beberapa minggu yang lalu. Proyek kami dengan judul Sistem Informasi Penjualan Keripik Pisang Goroho berbasis website. Oke, sebelum saya berbicara jauh lagi, kami akan memperkenalkan diri mulai dari saya. Nama saya adalah Mariana Joseph Tendian, perannya sebagai Project Manager dan posisi saya sebagai Project Manager. Teman-teman bisa melihat di slide sekarang, di situ juga ada beberapa anggota saya juga dengan berbagai peranan dan berbagai posisi. Baik, next saya akan lanjut menjelaskan apa tujuan dari pembuatan proyek klosur ini. Tujuan kami yaitu untuk membuat sistem informasi penjualan keripik pisang Goroho berbasis website. Website ini sebagai media peningkatan penjualan melalui dunia digital yang sedang populer belakangan ini dan pastinya akan sangat membantu pemilik perusahaan dalam bersaing dalam penjualan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota teman saya yang lainnya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Boy. Saat ini saya akan menjelaskan tentang dalam proyek ini. Dalam suatu pemasaran banyak sekali bentuk dan macam-macam aneka ragam makanan, dari jenis makanan yang kecil hingga besar, dan dari harga sampai yang mahal. Dalam aktivitas manusia sekarang yang semakin padat, banyak orang yang sempat makan tambahan tempat dan kesehatan tubuh. Ada salah satu makanan saya cukup sederhana, tetapi sangat cocok menjadi makanan atau snack yang bisa dikonsumsi pada saat jam istirahat bekerja, saat santai dan liburan. Makanan yang istimewa itu adalah keripik pisang Goroho. Makanan ini merupakan hasil olahan pisang Goroho yang diproduksi langsung di Sulawesi Utara dan tepatnya di Desa Mekareso, Kabupaten Bekasi. Produk ini dibuat dengan cara sederhana tetapi higienis serta dijual dengan harga yang sangat terjangkau, maka tentunya hal ini akan menjadi minat masyarakat. Keripik pisang Goroho ini sebagai salah satu makanan tradisional khas Sulawesi Utara, memiliki rasa yang enak, gurih, renyah, nikmat, dan memiliki 7 varian rasa. Untuk itu akan dikembangkan dan dipromosikan di masyarakat sehingga usaha ini mulai dikembangkan menjadi salah satu usaha kuliner terterlebih di Indonesia. Agar membantu dan mempermudah proses penjualan makanan ini, maka dalam hal ini akan dibangun sebuah sistem informasi penjualan pisang Goroho berbasis web. Sekian, dan selanjutnya nanti dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Aldina Tasaulu, NIM 1821019. Saya akan melanjutkan presentasi dari aplikasi web yang kami telah buat. Yang pertama, deskripsi proyek. Fungsi sistem informasi yang akan dibuat yaitu menampilkan data produk. Di dalamnya, fungsi ini akan menampilkan data keripik pisang Goroho yang terdaftar di sistem mulai dari rasa produk, harga produk, serta banyaknya produk yang tersedia. Jadi di aplikasi ini sudah tersedia berbagai macam varian, rasa, dan juga harga dari pisang Goroho yang telah disediakan. Jadi para customer tidak susah lagi untuk memilih sesuai dengan warna yang mereka inginkan, tetapi mereka bisa melihat langsung. Yang kedua yaitu pembayaran dan pemesanan produk. Pemesanan bisa menggunakan fungsi ini untuk membayar dan memesan produk, dan sistem akan mengkonfirmasi bahwa pemesan sudah membayar produk sehingga sistem akan secara otomatis menerima serta memberikan bukti pembayaran kepada pemesan. Ini adalah sebuah transaksi di mana para customer itu ketika mereka sudah melakukan pemilihan pada produk yang akan mereka ambil, di situ di langkah selanjutnya akan melakukan sebuah transaksi yang dimana itu adalah sebuah bukti ketika sudah membeli barang atau hal yang mereka perlukan tersebut. Kita lanjut. Yang ketiga yaitu daftar reseller.
customer bisa mendaftar menjadi reseller dan bekerja sama dengan perusahaan. Nah, di aplikasi ini tersedia juga fitur untuk para reseller-reseller yang dimana mereka sebelumnya tidak mempunyai tempat atau tidak mempunyai platform untuk memasarkan produk mereka. Dan di sini kami menyediakan fitur ini untuk mereka bisa itu lebih mudah mendapat jangkauan customer yang tidak perlu bersusah payah bagi mereka, dan ini saling menguntungkan bagi mereka dan juga perusahaan. Yang intinya saling kerjasama. Oke. Dan kemudian aplikasi ini memiliki beberapa fitur, antara lain fitur yang pertama yaitu pencarian produk, yang dimana customer itu bisa mencari atau men-searching apa yang mereka perlukan untuk mereka dapatkan. Fitur yang kedua yaitu pembayaran dan pemesanan secara online. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, mereka bisa memilih, mereka bisa pesan melalui dengan aplikasi tersebut. Yang fitur ketiga yaitu memperlihatkan produk dari harga, varian rasa, dan jumlah produk yang tersedia. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kami telah menyediakan atau aplikasi ini telah menyediakan semua varian, semua rasa yang customer bisa lihat begitu. Customer bisa lihat dan customer bisa memilih langsung. Oke. Dan fitur yang keempat yaitu daftar reseller. Nah, di daftar reseller ini adalah daftar yang dimana reseller yang sebelumnya tidak mempunyai platform dan sudah terdaftar. Intinya mereka itu sudah melakukan registrasi, sudah disetujui oleh perusahaan ini atau aplikasi ini, sehingga mereka itu sudah terdaftar dalam aplikasi ini. Okay? Dan fitur yang kelima yaitu memberikan bukti pembayaran dan pemesanan. Nah, ketika sudah di dalam sebuah perbelanjaan, misalnya dari barang dan jasa, itu adalah sebuah yang dinamakan check out atau bukti pembayaran. Nah, ini adalah sebuah langkah yang kami ambil untuk mempunyai sebuah bukti dari pemesanan yang telah diambil. Fitur keenam yaitu input dan output. Nah, fitur ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya, karena di fitur ini yang berlaku pada customer dan juga para reseller. Fitur yang kelima, fitur yang ketujuh yaitu cara pembayaran. Cara pembayaran yang pastinya cara pembayaran yang ada di aplikasi ini itu sangat memudahkan para customer, dan yang intinya tidak menyusahkan para customer ketika melakukan pembayaran atau bagaimana cara membayar. Dan fitur yang ke-8 yaitu kontak perusahaan. Nah, kontak perusahaan ini bertujuan untuk di mana para customer atau para pengguna aplikasi untuk menanyakan sesuatu atau untuk memberi saran atau untuk memberi rating mungkin. Di sini banyak hal yang bisa dilakukan ketika fitur kontak perusahaan ini diadakan. Dan fitur ini juga membantu para perusahaan untuk bisa melihat kekurangan atau sebuah hal-hal apa saja yang masih minim dalam aplikasi ini. Itu juga sangat diperlukan bagi perusahaan. Dan fitur yang ke-9 yaitu menu testimoni. Maksudnya menu testimoni. Nah, di menu testimoni ini para customer itu bisa menilai apa yang menjadi kepuasan mereka mungkin, atau apa yang menjadi kekurangan dalam aplikasi ini menurut mereka, dan itu bisa membuat para perusahaan atau aplikasi ini yang mempunyai aplikasi ini itu bisa mengolah dan menyaring semua apa yang menjadi kemauan para customer. Nah, itu dia presentasi yang saya ajukan. Saya akan lanjutkan kepada teman saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian 2 dan 3. Yang pertama, bagian 2 yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup ini merupakan batasan aplikasi yang bisa dilakukan.
maksudnya aplikasi ini hanya bisa dilakukan dalam situasi tertentu. Yang pertama, aplikasi ini berbasis web. Jadi aplikasi ini bisa diakses dalam berbagai operating system. Yang kedua, aplikasi ini berjalan secara online. Jadi kita harus mempunyai koneksi internet untuk bisa mengakses aplikasi ini. Selanjutnya, aplikasi ini memudahkan dalam pembelian dan penjualan produk titik pesan korban. Maksudnya, ini dalam kemudahan dalam menjangkau area. Jadi dengan aplikasi ini pembelian jadi cepat dan pastinya akan lebih mudah dalam pembelian atau penjualan. Selanjutnya, aplikasi ini hanya bisa mencakup wilayah sekitaran Sulawesi Utara. Makanya aplikasi ini hanya bisa digunakan di sekitaran Sulawesi Utara. Lalu tentang pencapaian proyek. Dalam pencapaian proyek ini ada beberapa poin penting yang ingin kami capai. Yang pasti terutama adalah pengalaman dalam penggunaan. Yang pertama, kami ingin aplikasi ini minim bug sehingga user bisa menggunakan aplikasi ini dengan nyaman. Yang kedua, UI atau user interface yang tidak ribet, simple tapi menarik, sehingga di saat ada pengguna baru mereka tidak akan mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi ini. Yang ketiga, server yang stabil. Jika server yang stabil, maka aplikasi ini bisa dengan mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, hal yang paling penting yaitu apa yang bisa didapatkan dari pengguna, mesti manfaat apa yang bisa didapatkan. Dan tentunya aplikasi ini harus memberi kemudahan bagi orang-orang dari berbagai kalangan. Jadi sekian dulu untuk bagian 2 dan 3. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Tani. Saya di sini sebagai staf sistem analisis akan menjelaskan tonggak sejarah dari proyek kami. Pada tanggal 26 November kami membentuk staf, yaitu pada tahun 2020. Staf mulai kami bentuk, dan pada tanggal 10 bulan November tahun 2020 kami menyelesaikan solusi dari analisis yang kami buat. Dan lanjut, pada tanggal 24 bulan November kami menyelesaikan desain. Dan lanjut pada tanggal 8 bulan Desember tahun 2020 kami menyelesaikan simulasi menggunakan software. Pada tanggal 22 bulan Desember tahun 2020 kami juga menyelesaikan simulasi dan testing. Lanjut pada tanggal 6 Januari 2021 kami menyelesaikan instalasi software. Ya, software telah berhasil kami install. Pada tanggal 20 bulan Januari tahun 2021 proyek selesai. Ya, laporan keuangan. Untuk modal hardware kami menyediakan dana 18 juta dan yang terpakai 16 juta. 16 juta ini kami gunakan untuk pembelian hardware seperti PC, monitor, keyboard, hard disk, dan lain-lain. Untuk softwarenya kami habiskan 2,5 juta untuk pembelian Windows serta aplikasi-aplikasi pemrograman yang lainnya. Untuk installation service kami menghabiskan dana 350.000 dari modal 500.000. Nah, untuk biaya lainnya ini seperti dana tak terduga yang kami gunakan sebagai transportasi, uang makan, dan lain-lain selama kurang lebih 3 bulan. Jadi total dari pengeluaran kami
dari modal 51.500.000, yang kami gunakan di situ adalah 45.850.000. Ya, itulah sejarah dari proyek kami dan laporan keuangan yang telah kami catat. Nama saya Gilbert Melangkai. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai laporan pekerjaan. Oke, di bawah ini tercatat beberapa hal yang dilakukan masing-masing peran dan dalam melakukan tugasnya. Yang pertama itu project manager. Project manager melakukan interview terhadap stakeholder proyek, melakukan pembagian tugas, membuat timeline dan deadline proyek, menjaga keberlangsungan proyek, memperhitungkan keuangan proyek, serta memantau kinerja proyek mulai dari pelaksanaan, analisis hingga implementasi. Selanjutnya programmer. Programmer melakukan coding dengan bahasa pemrograman. Kemudian mengimplementasikan requirement dan desain proses bisnis ke komputer dengan menggunakan algoritma, logika, dan bahasa pemrograman. Selanjutnya sistem analis. Tugasnya yaitu melakukan analisis manajerial dan interpersonal, berkomunikasi dengan orang lain, serta melakukan pemahaman perilaku organisasi beserta fungsi-fungsinya. Selanjutnya web designer, yaitu melakukan desain antarmuka tampilan aplikasi serta mengerjakan pekerjaan di bagian yang berhubungan dengan grafis. Selanjutnya yaitu tester, yaitu mencari bug-bug yang ada pada aplikasi, mencatat segala kekurangan pada aplikasi, serta membantu menganalisa perbaikan pada aplikasi. Dan yang terakhir, dokumentator, yang tugasnya yaitu melakukan proses dokumentasi seperti foto, video, serta proyek. Sekian dan terima kasih. Ketujuh, listen learn. Listen learn berarti hal-hal atau pembelajaran yang dapat kami ambil dalam proyek ini. Hal-hal yang dapat kami ambil atau kutip dalam proyek ini, yang pertama, manajemen waktu. Kami mengalami beberapa kendala sehingga planning yang telah kami buat tidak sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua, komunikasi. Kurangnya pemahaman antara satu dengan yang lain sehingga mengakibatkan hasil yang tidak sesuai dengan permintaan klien. Yang ketiga, desain. Karena terlalu banyak permintaan dari klien sehingga dapat mempersulit pekerjaan kami. Yang keempat, tester. Karena kurang teliti saat melakukan pengujian sehingga terdapat bug yang tidak terdeteksi.